meninggalkan Wave untuk melaju sendiri membawa gerbong sampah yang berat. Dan Thomas melaju gembira di jalur sepanjang laut. Hore! Sekarang aku bukan kereta yang bau lagi. Duchess akan senang. Di persimpangan berikut, Thomas sekali lagi mendekati Wave. Wave lelah dan menarik perlahan. Gerbong sampah sangat berat. Wave tidak tahu bahwa Thomas tadi pergi. Emily mendekati mereka. Ya ampun Thomas, kau benar-benar gerbong yang bau. Thomas terkejut. Rel berguncang. Aku tidak boleh bau untuk Duchess. Thomas kini jadi lebih khawatir. Di persimpangan berikut, jalur kanan melewati toko roti. Thomas membuat keputusan. Aku akan melewati toko roti. Dengan begitu, aku tidak akan bau. Dan Duchess akan tetap memintaku mengantarnya minum teh bersama Lady Hart. Thomas melaju dengan riang. Sekarang aku harum lagi. Tapi aku tidak boleh terlambat untuk Duchess. Aku harus melaju cepat untuk tiba tepat waktu di stasiun Wellsworth. Tapi Thomas sudah terlambat untuk Duchess. Dia melaju secepat angin ke stasiun Wellsworth. Wave ada di sana. Wave terlalu lelah untuk melanjutkan. Thomas tidak melihat Wave sebelum terlambat. Abu dan debu. Dia membentuk dan menabrak bagian belakang Wave si kereta sampah. Gerbong sampah bergoyang dan anjlok dari rel. Sampah yang bau dan oli, suku cadang tua tumpah dan tersebar. Demi putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdengung, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak Bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentam dan bergetar, kelayap Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis dan menderu. Tapi setelah itu, angin terbatuk dan tersedak. Organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta Halo? Victor menghela nafas. Kami mendengarmu, Spencer. Halo. Mari berkenalan dengan Stephen. Spencer mendekati ke Stephen. Persis saat Thomas datang. Halo Stephen, aku Thomas. Halo Thomas. Stafford, kereta yang istimewa. Katakan alasannya, Stafford. Pipi Stafford merona. Aku kereta listrik. Aku punya aki, bukan ketel uap. Wow, itu sangat istimewa. Itulah sebabnya aku dipilih untuk mengajak Stafford keliling Pulau Sodom. Ayo, kepulkan asap, Stafford. Pulau menunggu. Victor menghela nafas. Bukan Tuan Uap Perak, Stafford tidak bisa mengepulkan asap. Dia gunakan aki. Dan asal kau tahu, ada satu hal penting untuk diingat soal aki.
Aku tahu soal Aki, Victor. Ayo kita berangkat, Stafford. Victor mendidih. Aki bisa habis. Tapi Spencer tidak mendengar. Seluruh pulau akan kagum padaku karena memperlihatkan kereta api listrik. Stafford mendekatinya. Ada satu hal, Spencer. Pertama, aku akan membawamu ke pusat penyelamatan dan pencarian Sodor. Mereka pasti akan kagum. Dan Spencer melaju gagah dengan Stafford mengikutinya di belakang. Pusat penyelamatan dan pencarian Sodor terletak sangat jauh. Ada satu hal, Spencer. Tapi Spencer tidak dengar. Spencer, aku bilang Spencer, kau dengar aku? Spencer tidak mendengar Stafford. Dia terlalu sibuk meniupkan peluit pada anak-anak. Spencer, akiku mulai habis. Dan Stafford berhenti. Astaga. Pengawas gendut tiba. Winston. Dia berhenti di dekat Thomas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Thomas. Ini hari ulang tahunku dan aku akan pergi berbelanja bersama Lady Hart dan Dowager Hart. Selamat ulang tahun, Pak. Oh, terima kasih, Thomas. Aku ingin kau mengajak Winston mengerjakan tugasmu hari ini. Winston baru tiba di Sodor. Penting sekali agar dia melihat bagaimana menjadi kereta yang berguna. Thomas tersenyum lebar. Tentu saja, Pak. Segera akan dilaksanakan. Lalu, kembali ke sini untuk menemuiku di waktu minum teh. Oh astaga, kawanku yang baik. Aku jadi ingat cerita yang dikisahkan Edward tentang kejutan ulang tahun untuk pengawas gendut saat dia masih sangat muda. Tungku api Thomas memercik. Ceritakan pada kami, Salty. Salty tersenyum. Ya baiklah, ini cerita yang sudah lama sekali. Saat Edward pertama kali tiba di Sodor. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, pengawas gendut dan Edward berkunjung ke semua stasiun di jalur kereta api dan berbagi kue ulang tahun dengan para penumpang. Selalu menumpangi gerbong kesayangannya, gerbong tertua di Sodor. Bahkan lebih tua dari Edward. Dia suka menumpangi gerbong itu. Aku ingat senyumnya hingga bisa mencerahkan langit. Thomas dan Winston mendengarkan. Bahkan Cranky berhenti berderik. Mata mereka terbelalak kagum. Ah, sayang sekali. Sudah lama tidak ada yang melihat gerbong Henry ini. sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandon? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandon. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandon. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandon? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah.
Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari Pusat monster. bantuan dan pencarian Sodor, Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Mavis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang. Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo, Mavis. Aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa, Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo, petani McCall. Aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang. Tapi petani McCall tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tungku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau, sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Weave menderu dengan kagum dengan kehebatan Spencer. Saat itu, pengawas gendut tiba. Weave, ada gerbong sampah yang menghalangi rel. Kau harus mengambil semuanya. Jalur harus kosong sebelum wali kota kembali nanti malam. Kereta api hebat tidak mengumpulkan gerbong sampah, Weave. Untuk jadi kereta yang hebat, kau harus kuat, cepat, dan bising. Dan kau tidak akan bisa seperti itu. Dan Spencer pergi dengan murung. Kata-kata Spencer menggelegar di ketel uap Weave. Aku hanyalah Weave yang payah. Tapi aku ingin bisa jadi hebat.
Wave tiba di persimpangan. Dia melihat gerbong sampah menunggu diambil di jalur kiri. Di jalur kanan, dia melihat Emily menarik gerbong arang. Sebuah ide meletup di pistonnya. Kereta api yang kuat adalah kereta yang hebat. Jika aku bisa menarik salah satu gerbong berat Emily, aku bisa jadi kereta yang hebat. Maka Wave tidak ambil jalur kiri ke gerbong sampah. Dia malah mendekati Emily. Halo Emily, bisakah ku bantu dengan gerbong arangmu? Gerbongnya berat sekali, Wave. Dan aku harus membawanya ke gudang arang. Jangan khawatir, aku kereta yang kuat. Emily merasa heran. Terima kasih, Wave. Maka Wave disambungkan ke beberapa gerbong arang Emily. Wave lalu pergi dengan senang. Sampai jumpa, Emily. Stasiun pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizitua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizitua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oli terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Oh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizitua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizitua. Wizitua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini. Lalu Thomas terkejut. Jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Para lokomotif